Waspadai jebakan ego pada saat praktek Law of Assumption Neville Goddard. Ego adalah biang keladi kegagalan penerapan hukum asumsi Neville Goddard maupun hukum Law of Attraction. Jadi rahasia atau the secretnya manifestasi adalah panjenengan harus menyingkirkan ego, maka keinginan akan mudah mewujud. Hidup menjadi ringan, mudah, ngelunyum, ceria bila panjenengan berhasil menekan ego ini. Lantas apakah ego dalam konteks hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard itu? Apa maksudnya? Ego berarti pemusatan kepentingan diri sendiri. Ego mewujud sebagai kesombongan, keangkuhan, ketamakan atau kerakusan. Ego sejatinya adalah musuh energi murni semesta atau energi Tuhan. Kalau panjenengan egois, maka energi murni tak akan masuk ke dalam diri panjenengan. Dengan demikian, ego sifatnya memblok terjadinya manifestasi atau keajaiban. Panjenengan bertanya, contoh praktisnya apa Pak Lang? Jadi begini, misalnya panjenengan adalah seorang PNS golongan 2A yang bisa hidup normal dengan gaji panjenengan dan pendapatan dari warung sego menggono yang dikelola oleh istri panjenengan. Lalu tiba-tiba gara-gara bertemu channel Law of Assumption dan hukum daya tarik menarik, ketemunya di YouTube, entah punya siapa ya, yang jelas bukan punya saya, lalu menetapkan intensi ingin menjadi miliarder sesegera mungkin, secepat-cepatnya, sebelum setahun jadi miliarder. Ini adalah pernyataan yang pantas diduga sebagai pernyataan egois. Nuansa egonya terdengar dengan jelas. Mengapa harus segera mungkin? Apakah nyawanya terancam bila tidak segera menjadi miliarder dalam waktu setahun? Enggak juga kan? Nah, intensi tersebut muncul dari apa? Dari kerakusan atau ketamakan. Inilah yang disebut sebagai berpusat pada diri. Inilah yang disebut ego. Maka yang demikian ini akan sulit mendapatkan pengabulan dari Tuhan. Kalau memang mau menjadi miliarder, ya ikuti prosesnya. Mungkin perlu waktu, bahkan kok setahun, mungkin beberapa puluh tahun baru bisa menjadi miliarder. Bila ego terhadap waktu ini bisa ditekan, maka Tuhan akan hadir dan menunjukkan jalan terbaik baginya. Jalan terbaik pun belum tentu jalan yang mulus, semulus jalan tol. Bisa jadi jalan terbaik itu adalah jalan terjal, penuh batu karang tajam dan semak berduri. Demikian pula seorang bujangan yang mengatakan begini, aku pengen seorang jodoh. Pilihanku tidak lain tidak bukan adalah Bunga Citra Lestari. Aku maunya hanya BCL. Aku nggak mau yang lain. Kawan, ini pun wujud ego. Memang kalau nggak dapat BCL, lantas hidupnya jadi kiamat begitu, jadi mati mendadak begitu. Inilah ego yang justru menghambat dia untuk mendapatkan gadis manapun. Boro-boro dapat BCL, dapat tetangganya yang sederhana saja belum tentu berhasil kalau orang begini. Bisa-bisa seumur hidup akan kesepian karena tak ada wanita yang mau dengannya. Saya teringat sebuah cerita yang dikisahkan oleh seorang gembala di Korea Selatan bernama Pak David Chow dalam satu bukunya yang berjudul The Fourth Dimension. Singkat ceritanya begini, ada 4 pemuda, ini pemuda egois ya, mereka mencoba kemahakuasaan Tuhan, atau lebih tepatnya bukan mencoba ya, mencobai kemahakuasaan Tuhan. Jadi mereka berdiri di seberang sungai besar yang sedang banjir bandang. Waktu itu hujan lebat luar biasa. Di situ ada jembatan gantung yang kokoh di mana orang lalu lalang menyeberang. Namun keempat pemuda ini punya pikiran yang berbeda. Mereka berdoa, Tuhan, Engkau maha baik dan maha kuasa. Lindungi perjalanan kami menyeberang sungai ini dengan selamat. Lalu keempat pemuda itu menyeberang sungai banjir bandang itu tanpa lewat jembatan, melainkan langsung nyemplung ke air sungai yang deras itu tanpa alat apapun. Mereka mengharap Tuhan membuat keajaiban atas doa mereka. Apa yang terjadi berikutnya?
Ya keempatnya kentir, keli, hanyut, dan keempatnya menjadi mayat semua. Para sederek, inilah contoh orang yang memuja ego, bukan memuja Tuhan. Memangnya untuk menyeberang sungai harus menyemplung begitu? Toh jembatan ada juga. Jadi bila mana panjenengan punya keinginan apapun itu, pastikan keinginan panjenengan terbebas dari pengaruh ego. Ego itu sifatnya merusak. Saya menemukan bahwa banyak orang terjebak dalam ego ketika menerapkan hukum asumsi dan hukum daya tarik menarik. Di ruang komentar channel ini terpaksa saya harus berkali-kali menghapus komentar yang egois karena tak mendidik masyarakat. Kalau dibaca itu malu-maluin, bener lah. Ada ibu yang menulis dirinya mengasumsikan bahwa mantan suaminya yang dulu kejam pada dirinya dilaknat Allah sepedih-pedihnya sampai mau diar begitu katanya. Ya tak hapus yang begitu, karena ini egois. Ada juga orang yang menginginkan menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, padahal pekerjaan dia saat ini montir motor di pinggir jalan. Ada pula yang bernafsu pada istri orang, karena istri orang itu terlihat lebih cantik dan seksi daripada bojone dewe. Ini kan egois, gendeng kan, sableng kan. Oh wis wong kentir ini ya. Makanya tak hapus-hapus yang komen-komen kayak begitu itu. Nah, lantas keinginan yang tidak egois itu yang bagaimana? Ya tentunya keinginan yang tidak egois berarti tidak berpusat pada diri sendiri. Untuk itu saya punya 2 pertanyaan panduan. Panjenengan jawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau panjenengan pas punya keinginan, apalagi keinginan yang besar. Pertanyaan pertama, jawablah ya. Apabila keinginanku ini tak terkabul, apakah akan terjadi penderitaan yang luar biasa dalam hidupku? Pertanyaan kedua, apakah keinginanku ini bermanfaat bagi jiwaku, pada hidup akhiratku, bermanfaat bagi keluargaku dan sesamaku? Nah, coba renungkan 2 pertanyaan itu. Bila jawaban panjenengan adalah ya atas kedua pertanyaan itu, maka tinggal tunggu waktu saja, harapan panjenengan pasti terkabul. Karena sekarang monggo diperiksa sendiri harapan-harapan panjenengan, doa-doa panjenengan dengan 2 alat ukur itu ya. Bila masih ternyata ada unsur egois, ya disesuaikan lagi, diperhalus lagi. Perlu refleksi batin mendalam. Saya bilang berkali-kali, ojo nggege mongso, tak usah kemrungsung. Lambat laun panjenengan akan makin dewasa dalam hal spiritual. Bila panjenengan sudah mampu membebaskan dari ego, maka Tuhan akan menjadi penguasa hidup panjenengan. Hidup panjenengan akan terasa nyaman sekali, indah, riang, penuh mujizat yang asik, awet nom sekalipun Anda umurnya sudah 70 tahun. Sugih konco, sugih bondo. Monggo berlatih the secret of the secretnya, cara menggunakan hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard yang saya sampaikan ini. Tetapi ini the secret versi saya ya, bukan the secret versi Ibu Rhonda Byrne itu ya. Begitu para sederek, salam seger waras.